Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lisa Francisca, NPM 1911010273 dari kelas JIPA semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan praktek micro teaching pada mata kuliah praktek micro teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Guntur Cahaya Kusuma MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum ibu mulai pelajaran, alangkah baiknya ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ya Bu. Ayuni, Hadir. Irma, Hadir Bu. Duria Indah, Hadir. Kiti, Hadir Bu. Hafiz, Hadir Bu. Dayat. Hadir. Oke, hadir semua. Alhamdulillah anak kelas 9B ini rajin-rajin ternyata ya. Oh iya, gimana kabar kalian? Kan ini kita lagi musim sakit ya. Ya, Apakah Bu. sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rajin-rajin kok ya. Tetap masuk kok. Baik, sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu lalu itu kita bahas apa? Saya Bu. Oke, maju coba jelasin. Materi minggu lalu itu membahas tentang tradisi Islam di Minang Bu. Oke, terus? Tradisi Islam di Minang itu salah satunya ada sholawat bulan. Ya, seperti apa itu soal bilang? Sholawat bulan yaitu sholawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat bulan ini merupakan pertunjukan piring besar dari loyang atau logam Bu. Oke, bener banget ya yang dijelasin oleh teman kalian ini. Jadi kemarin kita kan udah membahas tentang tradisi Islam di Minang. Nah, minggu ini kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, Kipti, coba jelasin. Membahas tentang tradisi Islam Madura Bu. Benar, jadi tuh ya, hari ini kita akan membahas tentang tradisi Islam yang ada di Madura. Oke, Ibu akan sudah mempersiapkan PowerPoint, kalian bisa lihat ya. Nah, apa sih tradisi itu anak-anak? Saya Bu, Ya? tradisi itu merupakan kebiasaan Bu. Oke, kebiasaan. Terus siapa lagi yang mau jawab? Kipti, silakan. Tradisi itu sebuah budaya yang turun temurun Bu. Benar. Jadi jawaban kalian semua itu benar. Jadi anak-anak, tradisi itu adalah sebuah kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Nah, biasanya tuh ya kegiatan ini tuh berkembang dari sebuah kelompok ke kelompok lain dan diturun-temurunkan terus agar terus berkembang, agar tidak mati istilahnya. Nah, apa namanya? Intinya tradisi ini itu bertujuan agar selalu dilestarikan. Nah, membahas tentang tradisi ini, kita lanjut ke tentang mengenal lebih jauh suku dan budaya Madura. Khas banget kan ya warna bajunya. Pasti kita udah nggak asing lagi kan dengan baju tradisi dari Madura ini dengan warna hitam putih loreng. Jadi anak-anak, Madura ini itu adalah sebuah suku yang berasal dari Jawa Timur. Nah, layaknya suku pada umumnya, Madura ini mempunyai berbagai macam budaya dan tradisi yang tentu saja mempunyai ciri khas begitu. Lanjut, kita akan membahas tentang tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara Islami di Madura. Nah, yang pertama itu ada sholawatan. Ada yang tahu pengertian sholawatan itu apa? Saya Bu, Ya, silakan. pengertian sholawatan itu memuji Rasulullah Bu. Memuji Rasulullah. Nah,
Ada yang bisa jelasin lagi seperti apa memujinya itu? Oke, silakan. Dengan berkumpul bersama bersalawat atas nama Rasul, Bu. Nah, jadi sepertinya salawatan itu tidak asing ya bagi kita yang bukan suku Madura aja tahu salawatan itu seperti apa. Sebagai kita di lingkungan ini, salawatan itu banyak dilakukan oleh ibu-ibu pengajian atau anak-anak pondok atau dalam acara-acara tertentu kita selalu melakukan salawatan. Nah, salawatan ini kan biasanya diiringi dengan rebana kan. Kalau di daerah kita kan kita lebih mengenalnya dengan rebana, kemudian bersalawat bersama atas nama Rasul seperti itu. Di sini ada yang anak pondok nggak? Saya, Bu. Banyak ya kelas kita anak pondok. Pasti dalam pondok itu sering mengadakan salawatan kan? Iya, Bu. Ada yang ikut andil nggak dalam, atau ada yang nyanyi atau yang memukul rebana? Mungkin alat-alatnya ya, kita mungkin lain kali bisa deh untuk praktek. Oke, jadi nak di salawatan dalam budaya Islam Madura ini, mereka ini sedikit berbeda seperti apa yang kita lakukan dalam bermasyarakat. Mereka ini bersalawatnya yaitu dari rumah ke rumah. Nah, kalau kita kan mungkin dari rumah ke rumah itu dalam acara yasinan kan, yasinan malam. Biasanya bapak-bapak yang mengerjakan. Nah, ini tuh salawatan ini yang dilakukan adalah ibu-ibu dalam keadaan siang hari. Dari rumah ke rumah, mungkin hari ini bisa di rumahnya Gifty atau minggu depan di rumahnya Irma, seperti itu. Jadi mereka mengadakannya itu bergantian dari rumah ke rumah. Terus yang kedua ini ada kebudayaan rokatase atau ketik laut. Jadi ya, kebudayaan rokatase ini itu bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah. Dilaksanakannya budaya ini itu untuk meningkatkan agar kita itu selalu diberi keselamatan oleh Allah, selalu mengingat Allah, bertujuan untuk kita selalu diberi kemudahan, keselamatan, dan diberikan kelancaran rezeki dalam adat Madura. Nah, dalam poin utama tradisi ini itu dengan memberikan sesajen seperti itu, yang mana sebelum itu dibacakan doa dulu sesajennya. Seperti yang kalian tahu lah ya, di TV itu banyak kan orang memberikan sesajen, didoakan dahulu, kemudian disembahkan, atau kalau dalam budaya Madura ini sesajennya ini setelah didoakan kemudian disebar ke laut seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Sepertinya kita tadi tunjuk tangan ya. Bu, biasanya isi sajian itu apa saja? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi isi sajian ini itu ada banyak. Biasanya yang kita tahu kan makanan ya, makanan pokok biasanya. Kalau dalam kebudayaan rokatase itu isi sajian itu ada bermacam-macam, ada ketan warna-warni. Mungkin kita belum pernah melihat ya, dalam budaya kita sepertinya tidak ada ketan warna-warni, ibu aja baru tahu ini. Kemudian terus ada tumpeng, ada ikan-ikan dan lain sebagainya. Intinya sajian itu berisi tentang makanan pokok seperti itu. Oke, lanjut di kebudayaan rokat. Nah, kebudayaan rokat itu dilakukan apabila dalam satu keluarga ini ada satu anak laki-laki dari 5 bersaudara. Nah, dari 5 bersaudara ini kemudian mereka akan diadakan sebuah budaya atau tradisi untuk oke, maaf ya tadi ibu tadi habis ditelepon sama kepala sekolah. Kita lanjutin ya. Tadi sampai mana kita tadi ya, Nak? Kebudayaan rokat, Bu. Oke, kebudayaan rokat. Ibu ulang ya. Jadi kebudayaan rokat ini suatu budaya di mana dalam satu keluarga ini apabila ada satu anak laki-laki dari 5 bersaudara. Jadi kegiatan budaya yang dilakukan itu dengan cara mengundang sebuah topeng sebutannya. Kemudian
kegiatan ini diiringi dengan musik gamelan. Jadi emang pada intinya suku Madura ini sangat kental sekali akan budayanya. Seperti itu. Oke, lanjut kita di tradisi Maulid Nabi. Sebenarnya nggak asing ya kita dengan Maulid Nabi. Ternyata Maulid Nabi ini berasal dari Islami Madura. Kalau dalam budaya kita, Maulid Nabi ini itu kan bertujuan untuk mengagungkan Rasul dalam hari ulang tahunnya, seperti itu ya. Nah, sama saja seperti kegiatan dalam tradisi Madura, Maulid Nabi ini tuh biasanya dilakukan dalam satu masjid, perkumpulan para tokoh-tokoh atau masyarakat. Intinya itu berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama, merayakan, bergembira dari lahirnya Rasulullah, karena kan kita tahu Rasulullah itu memang seorang yang patut sekali kita ikuti karena sangat mulia, bagaimana jasanya, bagaimana sifatnya, seperti itu. Jadi itu umat Islam tuh sangat sayang sekali kita dengan Rasulullah ini. Sepertinya pembahasan kita selesai ya. Nah, oke. Sebelum Ibu memberikan soal kepada kalian, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai materi kita hari ini? Oke, silakan Nak. Silakan bertanya. Dalam zaman modern ini, Ya. bagaimana upaya agar tradisi budaya ini tetap lestari? Oke, kalau kita kan memang ya dalam dunia modern ini kadang itu tradisi itu tertinggal, terlupakan, dan yang melestarikan itu kebanyakan sudah orang tua, dan anak-anak muda ini seperti acuh karena udah kuno tradisi itu. Seperti itu kan ya yang kita lihat di zaman modern ini. Nah, upaya kita gimana sih supaya tradisi ini tetap berkembang? Upaya kita yang pertama sebagai anak muda itu kita harus ada kemauan untuk melestarikan, mengajak teman agar lebih produktif hidupnya, kegiatannya, tidak hanya malas-malasan, rebahan saja. Anak-anak zaman sekarang sepertinya banyak rebahan, main HP, ngerjain tugas dilambat-lambatkan, akhirnya deadline, begadang, akhirnya anak-anak muda banyak yang cepat sakit, fisiknya lemah, seperti itu. Kita jangan menjadi pemuda yang seperti itu, tidak baik itu. Nah, gimana kita untuk melestarikan? Ya itu tadi, kita harus mengajak teman kita harus ada kemauan, kita harus bergerak agar kita ini, budaya kita ini tidak hilang, karena bagaimanapun budaya ini tuh sesuatu yang sangat menyenangkan dilakukan, karena modern ini kebanyakan banyak yang hilang. Kita tidak boleh menghilangkan tradisi itu, karena ingat gimana jasa nenek moyang kita dulu dalam membangunnya, seperti itu ya Nak. Nah, jadi dalam penjelasan ini intinya kita sebagai anak muda itu harus berani beda. Berani bedanya itu harus dalam hal yang baik, bukan hal yang buruk tentunya ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, sepertinya cukup ya. Oke, ada yang mau berani menyimpulkan tentang materi kita? Saya Bu. Oke, mau lagi. Oke, silakan simpulkan. Jadi Bu, pada intinya suku Madura ini sangat akan kental akan budayanya dan tetap menjalankan syariat Islam Bu dengan mempadu-padankannya. Benar, jadi kan emang tradisi, dari kata tradisi, Islam itu sendiri kan berarti memadupadankan antara tradisi dan Islam. Kadang kan karena emang tradisi dan Islam itu tuh sangat berbanding terbalik ya. Seperti sesajen dalam Islam kan tidak boleh seperti itu. Namun di Indonesia ini karena kita tidak ingin menghilangkan, jadi itu nenek moyang ingin memadupadankan dengan cara saling berhubungan dengan tujuan karena Allah, mereka seperti itu. Oke, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu soal. Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Ini untuk tugas di rumah ya. Ya, Bu. Jadi tuh minggu depan kalian mengumpulkan tugas, kita akan melakukan ulangan harian mengenai bab ini. Oke,
Silahkan dicatat ya. Iya Bu. Catat dahulu. Udah, nanti ibu akan share aja lah ya di grup biar tidak lama ya. Oke, ibu soalnya udah mau di kelas lain ini, udah ditunggu. Oke anak-anak, terima kasih, kalian sangat aktif ya. Saya senang sekali kalau emang aktif-aktif gini muridnya, jadi saya bersemangat juga untuk mengajar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk ketua kelas silahkan ditutup dulu ya. Berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat terus ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau istirahat, ibu akan membenahi ini dulu. Baiklah, itulah tadi praktikum yang telah saya kerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.